Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabi'in, atau bisa disebut dengan sejarah hadis. Di depan kita sudah ada makalah kelompok 2. Hal pertama yang kita lihat pada makalah ini adalah daftar pustaka. Daftar pustaka harusnya pada kertas yang baru, halaman 14. Kemudian jika kita lihat cara penulisan daftar pustaka tidak menggunakan panah seperti ini, maka kita hilangkan dulu panahnya. Penulisan daftar pustaka itu pada 0 cm, jadi paling ujung di sini. Sedangkan jika ada 2 baris seperti Abdul Wadud ini, maka dia lebih menjorok. Caranya dengan mengklik hanging. Oke. Jadi lebih menjorok ke depan. Ini cara penulisan daftar pustaka. Kemudian judul juga miring. Ini terlihat dalam penulisannya itu manual, tidak menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Ini juga miring. Kemudian hanya 4. Mohon untuk pemakalah menambahkan paling tidak 7 referensi. Masih ada kesempatan untuk merevisi. Baik, ini berkenaan dengan daftar pustaka. Kita lihat di awal, mulai dari cover. Di cover ini tidak ada halaman, jadi halaman Romawi 1 itu mulai dari kata pengantar. Cover tidak ada halaman. Kata pengantar yang berwarna kuning ini perlu diperbaiki. Tuhan semesta alam, T-nya itu besar. Dosen pengampuh itu tanpa H, dosen pengampu yang benar. Akhirul kalam ini transliterasi harus miring. Akhirul kalam, I-nya panjang. Kemudian A-nya juga panjang. Akhirul kalam. Kita menggunakan ini saja. Transliterasi. Akhirul kalam A, I-nya panjang. I, akhirul K, A-nya juga panjang. Copy. Kemudian kita paste di sini. A-nya besar. Baik, ini koreksian pada kata pengantar. Kemudian daftar isi ini sudah cukup rapi, hanya pada kalimat tabi'in harus diperbaiki. Bagaimana cara menulis tabi'in yang benar? Ta itu A-nya panjang. Ta, pi, kemudian ain. I, ain, kemudian i, baru n. Tabi'in. Copy, kemudian kita paste di sini dengan miring. Baik, pada pendahuluan ini yang berwarna kuning harus diperbaiki karena ada kesalahan, karena bukan karena. Hadis, penulisan hadis yang pas itu bukan ST. Boleh kalian menulis dengan
HADIS boleh sesuai dengan KBBI. HADITS ini sesuai dengan yang tersebar di masyarakat. Boleh dengan HADITH. Ini transliterasi internasional, tetapi I-nya harus panjang. Berarti HADITH. Ini transliterasi internasional, itu juga boleh. Atau transliterasi Menteri Agama dengan S titik di atas. Jadi tinggal memilih, tapi tidak seperti ini, HADIST. Ini banyak sekali terjadi, dan untuk kelompok setelahnya jangan sampai kesalahan ini terjadi lagi. Kemudian rumusan masalah. Ini mengalami. Rumusan masalah di sini ada 3. Bagaimana sejarah perkembangan hadis pada periode Rasul, sahabat, dan tabi'in. Ini bukan titik tapi koma. Kemudian ini masih tabi'in, masih salah. Kemudian bagaimana cara penyampaian hadis, ini hadis juga masalah. Ini juga hadis, ini juga masalah. Rumusan masalah dan tujuan itu harus sama. Jika rumusan masalah itu 3 jumlahnya, maka tujuan juga harus 3. Tidak boleh 4. Ini saya lihat pada tujuan memahami sejarah hadis periode Rasulullah SAW, sahabat, dan tabi'in. Kita copy dari sini yang sudah benar. Nomor 1 sudah benar. Nomor 2 ini sudah pas, mengetahui cara penyampaian hadis. Nomor 3 mengetahui tokoh yang berperan dalam perkembangan hadis. Sedangkan nomor 4 ini tidak perlu dicoret. Jadi tujuan dan rumusan masalah itu harus sama. Tujuan dan rumusan masalah itu harus sama. Jika rumusan masalah jumlahnya 3, maka tujuan juga jumlahnya 3. Seperti itu. Pembahasan. Yang berwarna kuning ini harus diperbaiki. Rasulullah, double L. Dengar, ini juga G dihapus. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Pada periode Asrul Wahyi At-Takwin, ini I-nya panjang. Transliterasi I-nya panjang. I panjang. Asr ini tidak menggunakan transliterasi yang diminta. Short itu dengan S titik bawah. A, kemudian huruf short mana? Short R. Asr. Asr wahyi wa at-takwin. Ha wahyun itu ha. Ha titik bawah. Ha wahyi. Oke, akwal. Ini A-nya panjang. Akwal. Copy paste dan miring. Af'al. Itu juga A-nya panjang. Copy paste. Takrir. I-nya panjang. Copy paste dan miring. Baik, saya ingin menjelaskan sedikit. Ada 2 macam bagaimana Nabi menyampaikan hadis kepada sahabat. Di sini ada kesalahan penulisan. Ada 2 macam para nabi menerima hadis. Ini salah.
Seharusnya ada dua macam para sahabat menerima hadis dari Nabi. Ini kesalahan penulisan juga bisa berpengaruh kepada kesalahan pemahaman. Para sahabat menerima hadis dari Nabi, yaitu secara langsung, secara tidak langsung. Secara langsung penerimaannya yaitu berupa Nabi memberikan ceramah, khotbah, pengajian. Secara tidak langsung yaitu sahabat mendengarkan dari sahabat yang lain atau raja mendengarkan dari utusan. Karena Rasulullah pernah mengirimkan utusan kepada raja-raja mengajak untuk masuk Islam. Jadi ada dua cara, secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung, secara tidak langsung. Pada masa itu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kalangan para sahabat mulai bermunculan kepandaian seperti baca tulis hanya saja terbatas. Nah, ini diantaranya adalah Abdullah bin Umar. Kemudian dalam menyampaikan, nah ini kurang N yang berwarna kuning, hadisnya Rasulullah menempuh berbagai cara, salah satunya melalui cara majelis ilm, yaitu pengajian kalau zaman sekarang itu. Kemudian melalui cara perantara sahabat, di mana Rasulullah menyampaikan hadisnya kepada sahabat, kemudian sahabat menyebarluaskannya atau menyampaikan kepada sahabat yang lain. Karena sahabat Rasulullah itu ada yang pedagang, ada yang petani, peternak, sehingga tidak bisa 24 jam bersama Rasulullah. Maka salah satu caranya Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, baik itu dalam majelis ilmu ataupun langsung, kemudian sahabat ini menyampaikan kepada sahabat yang lain. Kemudian C, melalui cara perantara istri-istri Rasulullah, ini berkenaan dengan permasalahan keluarga, bagaimana suami istri, kemudian bagaimana cara mandi junub dan sebagainya, berkenaan dengan hal-hal sensitif, masalah kekeluargaan atau masalah wanitaan. Kemudian melalui ceramah, kemudian melalui perbuatan Rasulullah sendiri yang kemudian ditiru oleh sahabat yang lain, yaitu dengan cara Rasulullah memberikan contoh seperti wudhu. Rasulullah mencontohkan wudhu, sahabat melihat bagaimana Rasulullah wudhu. Rasulullah sholat, sahabat melihat bagaimana Rasulullah SAW sholat. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat, teknis pelaksanaannya tidak dijelaskan. Dan hal tersebut dapat diketahui dari hadis. Hadis periode sahabat. Hadis periode sahabat. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Kemudian berarti tahun 11 Hijriah itu sudah masuk asrus sahabah, masa sahabat. Untuk menjaga kesohihan hadis, para sahabat melakukan berbagai cara, yaitu dengan meneliti apa yang didengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Jadi ketika mendengar sebuah hadis, para sahabat tidak langsung percaya, tetapi para sahabat akan meneliti terlebih dahulu kesohihannya, kebenarannya. Kedua, sikap hati-hati dalam menerima hadis, itu yang dilakukan oleh para sahabat. Pada masa Abu Bakar pernah dihadapkan dengan bagian waris jaddah, yaitu seorang nenek. Al-Mughirah mengatakan di hadapan Khalifah Abu Bakar waktu itu, karena beliau sudah menjabat menjadi Khalifah, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya jatah nenek itu 1/6. Saya mendengar dari Rasulullah SAW. Abu Bakar tidak langsung percaya, tetapi Abu Bakar mengatakan, adakah di antara kalian yang mendengar hal tersebut sebagaimana diucapkan oleh Mughirah? Ada seorang sahabat yang lain bersaksi, iya saya mendengarnya juga dari Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar baru menerima hadis tersebut. Bagian jatah waris nenek adalah 1/6. Itu adalah kehati-hatian sahabat.
Pengambilan hadis dari orang-orang terpercaya. Maka di dalam definisi hadis adalah mengambil sebuah perkataan, perbuatan atau takbir dari Rasulullah SAW dari seorang yang terpercaya, adil, seorang yang dobat, hafalannya kuat, min ghairi syadin wala illah, tidak ada bertentangan dengan hadis yang lain dan tidak ada cacat. Nah, kelima syarat itu merupakan syarat dari hadis sahih. Insya Allah akan kalian pelajari pada pembahasan hadis sahih. Nah, hadis dari orang-orang terpercaya itu maksudnya adalah adlun. Adlun dalam bahasa Arab. Orang-orang terpercaya. Nanti ada istilah atau simbol thiqah. Orang-orang yang terpercaya. Apabila sebuah hadis itu diriwayatkan oleh orang-orang thiqah, maka hadis tersebut sahih. Balighu anni, sampaikanlah dariku walau ayat, walaupun itu satu ayat. Ini sebuah hadis dari Sahih Bukhari. Para sahabat melakukan kehati-hatian dalam, ini ada perbaikan. Kemudian perkembangan hadis di masa sahabat disebut dengan istilah takli. Ini salah, taklil maksudnya, karena penyedikitan, pembatasan itu dalam bahasa Arab taklil. Dalam penulisan taklil, i-nya itu panjang, taklil, copy paste dan miring. Cara penerimaan hadis, langsung ke cara penyampaian hadis atau cara menyampaikan hadis. Ada dua macam tentang periwayat hadis. Hadis yang diriwayatkan secara lafal, yaitu riwayah bil lafzi. Jadi sahabat menyampaikan hadis sama persis sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah lafadznya. Tidak kurang satu huruf pun. Jika diriwayatkan seperti itu, maka disebut riwayah bil lafzi. Dan riwayah bil lafzi ini kedudukannya yang utama daripada nanti riwayah bil makna. Di sini cuma bil lafzi, harusnya disebutkan dua macam. Di sini disebutkan dua macam. Yang pertama riwayah bil lafzi. Nah, di sini disebutkan contohnya. Atau dalam contoh yang lain itu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Itu diriwayatkan dengan lafalnya sesuai persis dengan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ada juga riwayah bil makna. Ini harus ditambahi oleh pemakalah. Riwayah bil makna. Kita menggunakan transliterasi. Riwayah hanya panjang. Riwayah bil makna hanya juga panjang. Copy paste. Nah, riwayah bil makna itu secara lafal itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tetapi substansinya dari hadis tersebut sama. Nah, ini kedudukannya lebih rendah daripada riwayah bil lafzi, karena biasanya orang yang meriwayatkan dengan makna itu hafalannya kurang kuat. Maka riwayah bil lafzi kedudukannya lebih tinggi daripada riwayah bil makna. Karena kurang kuat hafalannya, dia hanya menyampaikan dengan bahasa dia sendiri, meskipun substansinya tetap sama dengan Rasulullah SAW. Hadis periode tabi'in. Tabi'in dimulai dari 100 Hijriah hingga 181 Hijriah. Jadi dalam makalah yang lain, makalah sebelum kalian, dan juga di buku-buku yang lain yang lebih tepat itu bukan 100 tetapi 110, dengan meninggalnya seorang sahabat terakhir yang meninggal tahun 110 Hijriah. Nah, itu adalah mulai periode tabi'in.
110 hingga 181 Hijriah. Berakhir dengan wafatnya tabi'in terakhir yaitu Khalaf bin Khulaifat. Oke, ini harus ada footnote, diambil dari mana bukunya? Oh, mungkin dari metodologi ilmu tafsir ini ya, Ahmad Izan. Alangkah baiknya jika setiap halaman itu ada footnote-nya. Meskipun nanti footnote-nya itu sama, nanti bisa ditulis dengan ibid karena diambil dari sumber yang sama. Jadi ini diperbanyak footnote-nya setiap halaman agar lebih sempurna lagi. Kemudian pada periode tabi'in ini Islam sudah tersebar luas ke Irak, Syam, Mesir, Samarkand, bahkan hingga Spanyol. Syam, di mana Syam itu? Karena sekarang itu tidak ada negara yang namanya Syam. Syam kalau zaman sekarang itu sudah menjadi negara Palestina, Syria, Yordania, Lebanon. Ada 4 negara. Itu dulu 4 negara ini disebutkan Syam. Rasulullah SAW diajari berdagang oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam, diajak berdagang ke sana. Jadi dulu itu Syam itu karena letaknya strategis di tengah-tengah jadi dia kalau dari Eropa mau ke Asia itu pasti lewat Syam. Dari Eropa mau ke Cina lewat Syam. Cina ke Eropa juga lewat Syam. Dan letak Syam itu berada di tengah-tengah baik itu timur barat ataupun utara selatan, maka sangat strategis sekali. Karena strategis tersebut, maka perdagangan di Syam itu luar biasa. Jadi negeri yang kaya raya makmur luar biasa pada zaman tersebut. Itu adalah Syam. Dan Syam ini akhirnya nanti ditaklukkan oleh Islam. Gubernur nanti yang menjabat di Syam yaitu Gubernur Muawiyah yang menjabat di Syam. Kemudian Islam juga tersebar di Irak, tersebar di Mesir, Samarkand, ini daerah-daerah India kalau zaman sekarang, bahkan hingga ke Spanyol, Andalusia. Ini pada masa tabi'in sudah sangat luas sekali. Beberapa tokoh tabi'in, Abu Hanifah, Imam Madhab Hanafi, kemudian ada banyak Umar bin Abdul Aziz, Urwah bin Zubair, kemudian Sa'id bin Musayyib, Uwais Al-Qarni. Kemudian di Madinah ada Madrasatul Hadis, yaitu pendidikan hadis, atau kalau sekarang ya disebut dengan sekolah hadis. Yang mana sahabat di Madinah ada Aisyah dan Abu Hurairah. Ada madrasah hadis, sekolah hadis di Mekah, yaitu dipimpin oleh Ibnu Abbas. Di Kufah dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud. Basrah dipimpin oleh Utbah bin Ghazwan. Syam dipimpin oleh Mu'ad bin Jabal. Mesir dipimpin oleh Abdullah bin Amr bin As. Ini karena bapaknya Amr bin As itu menjadi gubernur di Mesir. Nah, pada masa ini muncul kekeliruan periwayatan hadis dan muncul hadis palsu. Jadi muncul hadis palsu itu sebenarnya zaman Rasulullah itu sudah ada. Nanti akan kalian bahas pada tema khusus hadis-hadis palsu. Tapi zaman Rasulullah hanya sedikit sekali, 1 atau 2. Kemudian zaman tabi'in itu lebih banyak lagi. Nah, yang menyebabkan banyak hadis palsu atau kekeliruan pada periwayatan hadis, pertama, hadis juga diriwayatkan oleh seorang manusia yang tidak lepas dari kekeliruan. Kedua, terbatasnya penulisan atau kodifikasi hadis. Nah, pada makalah ini tidak dijelaskan penulisan atau kodifikasi hadis. Seharusnya bagaimana pembukuan hadis pada masa sahabat, pada masa Rasulullah, pada masa tabi'in itu juga masuk pada pembahasan ini. Maka nanti ketika revisi harus dilengkapi dengan pembahasan itu, yaitu penulisan atau kodifikasi hadis. Kemudian sahabat telah melakukan periwayatan secara makna. Nah, karena banyak tabi'in maupun sahabat yang meriwayatkan dengan makna, maka ada banyak lafaz hadis yang berbeda, sehingga terjadi kekeliruan dalam memahami sebuah hadis tersebut. Maka lebih selamat sebenarnya menggunakan riwayah bil lafzi.
sesuai lafalnya sama seperti lafal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi untuk meriwayatkan sesuai dengan lafal Rasulullah itu tentu membutuhkan daya ingat yang kuat. Kemudian ada sebuah pengakuan dari seorang tokoh Syiah, Ibnu Abil Hadid, menuliskan dalam kitab Nahju al-Balaghah. Dia berkata, ketahuilah bahwa asal muasal timbulnya hadis palsu adalah golongan Syiah sendiri. Karena kenapa? Karena ketika zaman fitnah antara Ali dan Muawiyah, itu orang-orang pendukung Ali yaitu Syiah dan pendukung Muawiyah itu saling menguatkan golongannya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara membuat hadis palsu. Nah, Syiah itu membuat hadis-hadis palsu. Perbuatan mereka ini ditandingi oleh golongan sunnah, maksudnya golongan sunnah yang bodoh itu golongan pendukung Muawiyah, tetapi dia ingin mendukung golongannya dengan membuat hadis-hadis palsu. Nah, seperti itu. Mereka juga membuat hadis-hadis yang mengimbangi hadis-hadis golongan Syiah itu. Jadi karena zaman fitnah itu maka muncullah hadis-hadis palsu. Baik, secara umum penulisan makalah ini sudah rapi. Kemudian pada beberapa bagian transliterasi perlu diperbaiki. Nah, yang paling penting pada makalah ini harus menambahkan bagaimana pembukuan, penghimpunan, kodifikasi hadis pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in. Semoga penjelasan tentang sejarah hadis ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.